mafia hukum itu adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, kata dia 4. Berarti kan kejaksaan mafia hukum juga kan? Ada mafia hukumnya kan? Berarti sarangnya dong di situ kan? Kejaksaan kan tempatnya. Jadi kenapa dia bilang gak diapa-apain kalau saya ngomong disandera? Itulah saya bilangin aja nggak apa-apa biar masyarakat menilai. Kalau Alvin sampai di penjara karena mengkritik, ya berarti saya satu-satunya orang yang cinta sama tanah air ini. Iya. Yang lain gak ada yang berani kok. Iya. Cuman kok pernah juga, maksudnya ini kisah real aku ya kok. Kayak di jalanan gitu mau masuk tol gitu kan, ada pelangnya apa semua, ikut Google Maps juga. Tiba-tiba ada oknum-oknum polisi yang memberhentikan. Terus ditanya mau kemana? Mungkin dilihat platnya di situ kan ke Gading Serpong nih. Terus itu kan dari pusat ditangkepin. Ini nggak boleh lewat sini, harusnya lewat bawah nih. Tapi sebenarnya dari ini udah kejadian 3 kali kok. Aku kenanya 3 kali. Ya ujung-ujungnya ya jujur aja gue kasih duit kalau karena kan itu yang mereka mau. Kalau enggak gimana nih? Nah, kalau enggak repot lagi lah. You punya SIM disita atau STNK disita, dan posisi ambil lagi. Bener, dan posisinya nggak ada salah di situ kok. Buktinya yang di depanku lolos aja terus kok. Mungkin gara-gara lihat platnya masih putih, masih baru atau apa gitu. Nah itu gimana situasinya? Misalnya aku kejadian ketangkap gitu lagi, apa yang aku harus lakukan? Padahal ini bukan ganjil genap, bukan apa loh kok. Ya itu kan tuduhan dia terhadap you punya pembelaan kan. Tapi kalau di hakim kan, hakim pasti lebih percayanya sama tuduhan dia. You nanti dibilang, oh dia melanggar, di situ ada garis putih, dilewatin garis putihnya. Ada aja bisa disebut ya? Bisa aja kan. Kan gak mungkin hakimnya, oh ya coba kita datang ke jalanan kita lihat dulu. Gak mungkin. Gak ada sidang ke situ. Jadi ujung-ujungnya pasti lebih rugi kita lah kalau misalnya kita malah lebih rugi. Gitu. Bayar dia 50.000, 100.000, masuk ke pengadilan 500.000 kalau kita perang. Ya ngapain orang pikir kan, udahlah kasih aja lah. Nah inilah yang membuat buruk Indonesia Pak. Sama kasus-kasus juga gitu. Kalau UOB nih bisa lepas, ya dugaan saya nggak mungkin dia tanpa setor duit. Iyalah. Jadi kalau dia tanpa setor duit, kalau dia bisa lepas, dia setor duit, ya berarti polisi-polisi inilah yang memang brengsek, memang merusak hukum di Indonesia. Oknum ya. Oknumnya inilah yang brengsek. Tapi oknumnya berjamaah. Karena gelar perkara itu bukan 1-2 orang Pak, belasan. Dan itu harus mayoritas minta untuk dihentikan. Jadi kalau dia sudah tahu dia minta dihentikan, berarti mayoritas polisi di situ oknum. Itu yang kita sulit. Bapak tahu Afif Maulana? Ya gimana tuh? Lanjut lagi. Dia kan dipukulin di situ. Sampai meninggal kan? Rusuknya patah. Itu di Polres Pak. Nah sekarang anggota Polres pada malam hari itu berapa orang sih Pak? Dikit lah harusnya. Sedikit toh. Ya. Nah dia bilang di situ 40 orang yang diperiksa, 17 kena tadi ya. 40 orang diperiksa, 17 kena. Kita logika aja Pak. Kalau 17 orang gebukin rame-rame, berisik nggak Pak? Berisik. Karena yang digebukin bukan satu